Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Frontend bersama saya Arsadi. Di video kali ini kita akan belajar dasar dari sintaks HTML. Kita akan pengenalan dulu dengan sintaks HTML-nya. Jadi, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Saya sarankan teman-teman juga pakai Visual Studio Code karena dengan aplikasi Visual Studio Code ini kita akan lebih mudah untuk ngoding HTML-nya. Kalau teman-teman nanti sudah install Visual Studio Code, teman-teman silahkan buat folder, bisa di mana saja. Setelah teman-teman buat folder yang kosong, seperti ini, saya membuat sebuah folder HTML master, terus pengenalan sintaks HTML. Teman-teman bisa buka aja Visual Studio Code-nya, terus buka menu file, terus pilih open folder, terus cari deh folder yang mana yang teman-teman mau. Nah, di sini saya buka folder HTML master ini. Tinggal pilih aja foldernya. Nah, nanti kalau udah kebuka, akan kebuka gini nih. Ini folder HTML master, nama foldernya akan di sini, di file explorer ini. Terus silakan buat file HTML dalamnya. Kalau ingin membuat file di Visual Studio Code, itu tuh teman-teman bisa klik icon yang ini, new file. Kalau teman-teman klik, terus tulis deh, misalkan index2.html, gitu ya. Nah, cuman ini kita akan hapus lagi, kita klik kanan, terus pilih delete. Oke, berikutnya kalau teman-teman bikin folder seperti saya, ini adalah pelajaran pertama, pengenalan sintaks HTML. Kalau teman-teman ingin bikin folder lagi, di sini misalkan teman-teman klik luar dulu sampai ini garis luarnya berwarna seperti ini. Terus bikin folder. Nah, bisa ketik misalkan satu dasar HTML, seperti ini. Nah, ini folder saya berwarna seperti ini. Ini tuh karena saya menginstal sebuah extension. Teman-teman bisa klik di sini extension yang namanya Material Icon Theme. Yang ini. Teman-teman bisa klik install aja. Setelah install, terus nanti akan muncul pop-up di atas ini. Terus pilih aja Material Icon Theme. Nah, udah deh. Harusnya sekarang di folder sini tuh udah berwarna-warni sesuai dengan tipe isi filenya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ubah temanya seperti tema yang saya gunakan, itu temanya namanya Andromeda. Silahkan cari di extension lagi, cari Andromeda. Terus install seperti yang tadi. Ini karena saya sudah install, tombolnya jadi berubah kayak gini. Harusnya di sini tombol install dulu. Terus nanti aktifkan sama seperti yang color theme tadi. Nah, kalau sudah, mari kita mulai untuk membuat HTML. Ini foldernya kita hapus dulu. Nah, cara cepat bikin struktur HTML di Visual Studio Code, itu teman-teman bisa klik Shift terus 1, akan buka tanda seru kayak gini, terus bisa Enter. Nah, akan jadi nih, doctype HTML, terus ada codingan awal HTML-nya. Bisa juga tadi, itu bisa Shift terus Tab juga bisa. Kayak gini. Oke. Nah, berikutnya, ini adalah struktur awal HTML. Setidaknya HTML itu membutuhkan struktur ini. Ini codingan yang nggak boleh dihilangkan ya. Ini tuh apa aja sih? Kalau teman-teman lihat, ini tuh ada di baris 1 doctype HTML. Ini tuh gunanya untuk mendefinisikan atau memberitahu kepada web browser seperti Google Chrome atau Firefox atau browser yang lain, Safari mungkin kalau di iOS. Ini memberitahu kalau struktur HTML kita ini jenisnya itu adalah HTML versi 5. Itu adalah versi HTML terbaru. Nah, kemudian di sini ada tulisan HTML. Nah, ini teman-teman mungkin akan bingung di awalnya karena ini ada tanda kurang dari seperti ini dan ada tanda lebih dari. Nah, inilah disebut dengan tag. HTML itu terdiri dari tag-tag gitu ya. Jadi ada tag head, ini disebut dengan tag head. Jadi awal buka kurung sampai akhir tutup kurung siku ini tuh disebut tag head. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan juga, di sini tuh juga ada tag yang punya garis miring. Nah, ini tuh disebut closing tag atau tag penutup. Nah, oh iya, kalau teman-teman pengen filenya itu otomatis rapi, teman-teman bisa install dulu di sini. Cari Prettier. Nah, yang ini Prettier kode formatter, nanti install aja. Setelah install, teman-teman bisa enable. Harusnya setelah install itu otomatis ke enable ya. Terus setelah itu tutup aja. Nah, sekarang kalau saya save, ini tuh otomatis dia rapi gitu ya. Ada pembeda antara tag yang di luar sama tag yang di dalamnya. Nah, paling luar itu biasanya ada tag HTML seperti ini. Ini tag HTML. Ini adalah penutup tag HTML-nya. Jadi ini adalah tag pembuka HTML-nya, sementara ini adalah tag penutup HTML-nya. Nah, HTML itu terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Cuman, memang tidak semua tag itu punya pembuka dan penutup. Di sini ada juga tag yang tidak butuh tag penutup, seperti contohnya tag meta ini. Kita akan bahas lebih detail nanti. Untuk saat ini kita pengenalan dulu. Nah, di dalamnya HTML itu akan ada dua tag. Yang pertama adalah tag head. Ini saya buka tutup pakai yang arah panah di sini ya teman-teman. Di dalam HTML itu biasanya akan ada tag head. Ini head ini gunanya untuk menyimpan informasi-informasi seperti judul halaman. Judul halaman itu nanti akan muncul kalau teman-teman buka misalkan ini anime list. Ini tuh adalah judul halamannya. Seperti itu ya. Yang ini nih adalah title yang nanti akan ada di head ini. Ini title yang ini. Ini adalah tag title.
dan ini adalah penutupnya. Nah, tag pembuka dan penutup ini itu tuh memberi batasan atau memberitahu yang mana sih yang termasuk di tag ini. Jadi misalkan tulisan dokumen ini tuh adalah isi dari tag title karena tag penutupnya itu tepat setelah isi dokumen dan dibuka sebelum dokumennya. Kayak gitu ya. Nah, isi body ini isinya tag body ini masih kosong. Nah, isinya tag head itu ada 3. Ada meta charset UTF-8 untuk memberitahu encoding teks kita itu adalah UTF-8. Teman-teman nggak perlu pusing dulu soal itu. Kemudian ada meta viewport, ini untuk memberitahu viewport kita. Lebarnya itu sesuai dengan lebar device. Nanti kita akan belajar lebih detail. Nah, ini adalah titelnya. Berikutnya, kalau teman-teman pengen melihat hasil dari codingan HTML yang ini, itu teman-teman bisa install dulu di sini. Sebuah ekstensi namanya Live Server. Nah, yang Live Server ini dari Read Weekday. Nah, silahkan diinstal aja live server ini. Kalau teman-teman sudah install, harusnya di bagian bawah sini, ini tuh akan ada tombol Go Live. Teman-teman klik aja tombol Go Live ini. Nanti akan dibuka di browser. Ini adalah codingan HTML kita. Di sini tulisannya masih dokumen. Kalau teman-teman perhatikan ini masih dokumen karena memang di codingan kita di sini, ini tuh memang tulisannya dokumen. Sekarang kita coba ganti. Misalkan web pertama, teman-teman save, Ctrl S. Nanti kalau teman-teman buka lagi, ini akan berubah nih. Jadi web pertama saya. Selain ada tag di HTML, HTML juga mempunyai sebuah sintaks yang namanya atribut. Atribut itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah lang, ini adalah atribut. Terus charset ini adalah atribut. Name ini adalah atribut. Content ini adalah atribut. Atribut itu biasanya disimpan di tag pembuka. Tag yang nggak ada garis miringnya. Seperti ini. Ini adalah tag pembuka. Tag pembuka HTML, maka atribut HTML itu ditaruh di sini. Kemudian ini ada title, di sini kita bisa kasih atribut juga. Di body juga nanti bisa kasih atribut. Atribut itu ada banyak, salah satu contohnya itu adalah atribut ID, misalkan ini adalah body gitu ya. Atribut itu biasanya sintaksnya seperti ini, nama atributnya dulu, baru kemudian ada sama dengan, baru kemudian nilai atributnya harus dibungkus dengan tanda kutip 2, seperti ini. Nah, kayak gitu. Ada banyak atribut, nanti pelan-pelan kita akan pelajari atribut-atribut di masing-masing tag yang kita pakai. Untuk saat ini, teman-teman perlu tahu aja kalau ini tuh namanya atribut. Ini di meta ada atribut name, nilainya adalah viewport. Kemudian ada atribut content yang nilainya itu adalah ini with content initial scale seperti itu. Oke? Itu dulu untuk video pengenalan sintak dasar HTML-nya. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya untuk membuat berbagai jenis teks dengan HTML. Sampai jumpa di video berikutnya.